Pemirsa, sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Lu kena. Iya kak, bukan kak. Gua nggak salah kak. Gua nggak salah, lu mah itu duit lu kok nggak salah gimana? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir dengan nilai tak wajar adalah polisi yang sedang menyamar. Ia sempat berdebat dan menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan sebagai jasa parkir. Berapa? Tadi pertama kau minta berapa? Pertama kau minta berapa? Si jukir ngotot minta uang sebesar Rp30.000 untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan usai menyerahkan uang yang diminta, polisi pun langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir ilegal tersebut. Pelaku meminta parkir dengan mematok Rp30.000. Razia ini sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan penahanan terhadap mahasiswi ITB yang ditangkap karena mengunggah meme rekayasa Presiden Prabowo Subianto ditangguhkan. Habibur Rahman menilai mahasiswi tersebut dapat dibina oleh keluarga dan tenaga pendidik. Tidak adanya sikap batin atau mens rea dari tersangka ini untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga saya mendorong pertama untuk penangguhan penahanan, ya. Jadi yang bersangkutan tidak ditahan. Yang kedua, kita dorong kalau bisa yang bersangkutan itu dibina, ya, oleh keluarganya ataupun oleh institusi tempat anak tersebut menjalankan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Surat saya langsung sampaikan. Saya WA juga ke Pak Kabareskrim, ya. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif, ya. Langsung yang bersangkutan mendapatkan penangguhan penahanan. Saya pikir ini adalah bentuk sikap yang sangat bijaksana dari institusi Polri, ya, di mana restoratif justice atau keadilan restoratif benar-benar diterapkan, ya. Padahal kalau kita mengacu kepada regulasinya, ya, KUHP yang mengatur soal restoratif justice pasal 36 itu kan baru berlaku. Ya, sebelumnya polisi menangguhkan penahanan mahasiswi yang membuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemerintah pun mengusulkan anak muda yang kritis lewat meme sebaiknya dibina, bukan dihukum. Prioritas untuk keluarga kami yang ditahan. Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Pemerintah pun buka suara melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Pemerintah mengusulkan pelaku yang masih muda ini sebaiknya dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau
dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya, meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah. Pemirsa, umat Buddha mendatangi Vihara Dhamma Cakka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Mereka berdoa dan bermeditasi bersama dalam perayaan Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak jatuh pada hari ini dan dirayakan oleh seluruh umat Buddha. Vihara Dhamma Cakka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara didatangi umat Buddha sejak pagi tadi. Mereka datang bersama keluarga dan kerabat untuk berdoa serta bermeditasi. Acara dimulai pukul 9 pagi, ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Lalu biku memasuki tempat ibadah. Adapun Waisak tahun ini temanya adalah kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Ya, sebenarnya persiapannya itu kita 1 bulan sebelum menjelang Waisak itu ada beberapa rangkaian acara ya, seperti Dhamma Talk, kemudian kita ada bakso juga, ada meditasi juga. Itu selama sebulan full, ada kebaktian ya, namanya kita puja bakti. Nah, khusus untuk perayaan Waisak pada hari ini tanggal 12 Mei 2025, H-2 kita udah persiapan ya, tenda-tenda, segala perlengkapan acara, dan kemudian karena ini rame ya, kita juga ada rekrut beberapa sukarelawan untuk membantu perayaan Waisak pada kali. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Candi Mendut, Magelang untuk mengikuti prosesi Puncak Waisak. Umat Buddha mulai berdatangan untuk berdoa dan menjalani ritual pradaksina dengan mengelilingi Candi Mendut sebanyak 3 kali. Jemaat akan mengikuti rangkaian Waisak yang dipusatkan di Candi Mendut dan Candi Agung Borobudur. Nantinya setelah berdoa, jemaat akan melakukan arak-arakan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Peringatan Trisuci Waisak 2569 BE atau 2025 bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, mewujudkan perdamaian dunia.